Nama saya Edwel Datuk Rajo Kempu Alam. Saya dilahirkan tanggal 6 Juli 1963. Saya dibesarkan dari keluarga Sikumbang dan saya sejak kecil dilatih oleh kakak saya yang bernama Dina Sultan Mangkuto. Saya dilatih basic dasar silat luncua dan sedikit silat harimau. Dan kakek saya bernama Inye Anggut, dia sebagai pendekar silat harimau. Dan Datuk dari Rajo Kempu Alam itu juga saya lanjutkan sebagai Datuk. Selanjutnya saya juga belajar silat Sitarala. Sitarala ini diajarkan oleh Macik. Macik ini orang Bukit Tinggi yang tinggal di Gurun Panjang. Saya juga belajar silat kuciang sama Mak Udin. Dari Mak Udin saya juga belajar dengan waktu itu namanya Inyak Sidi Bakar. Inyak Sidi Bakar ini adalah guru besar daripada Baringin Merapi. Dan Inyak Bakar juga yang memperkenalkan ke saya beberapa jurus silat harimau. Dan saya belajar silat harimau lagi sama Enek Jainal di Pasaman. Dan saya belajar juga silat harimau sama Enek dari Lintau. Dari Lintau belajar kuncian-kuncian harimau dan memecahkan tempurung. Dan juga saya diajarkan juga oleh Wan Muri dari Lintau. Saya masih teringat yaitu mandi minyak dengan Wan Muri. Dan tak ketinggalan juga saya pernah bermain juga dengan Datuk Kurai. Setelah dengan Datuk Kurai, saya juga belajar silat dengan kakek di Batu Sangkar. Saya belajar juga silat ada Setarala juga sedikit. Dan juga saya belajar juga silat Kumango. Dan juga pernah juga saya belajar yaitu silat Pangian di Riau. Dari beberapa guru silat harimau, inilah yang saya kombinasi beberapa jurus silat harimau yang ada di guru saya yang di Minangkabau. Inilah yang saya bikin menjadi suatu program yang jelas. Alhamdulillah, sejak saya istilahnya membuka silat harimau, saya sudah mulai membuat program yang jelas. Di waktu saya ketemu sama Sekjen Persilat, Haryadi Anwar, dia waktu itu meminta data ke saya mengenai apa aja silat-silat yang saya pelajari. Saya bercerita ke beliau, lalu dia bilang, saya belum pernah melihat silat yang kamu itu silat harimau, coba kamu demoin. Kebetulan saya demoin silat harimau, lalu dia lihat ini sangat bagus sekali. Kenapa Datuk tidak mengembangkan? Lalu saya bilang, kebetulan silat harimau yang saya pelajari ini memang ditujukan adalah untuk klan sendiri, adalah untuk suku atau untuk keponakan, dan ini tidak boleh terlalu terbuka. Itu dulu. Terus beliau bilang, ini kalau tidak dikembangkan bagaimana dengan guru-guru saya? Saya cerita, guru saya itu semuanya sudah meninggal. Dan boleh dibilang ya sudah tidak ada lagi. Nah, dia bilang lagi ke saya, ini adalah suatu hal yang salah. Kalau kamu tidak mau mengenalkan dan membuka, orang tidak akan tahu apa itu silat harimau. Cobalah kamu renungkan dan coba kamu lihat lagi ayat Al-Quran. Di Al-Quran diajarkan kalau kita punya ilmu harus kita ajarkan. Dari itu saya berpikir kalau saya masih tetap berpegang dengan cara lama, betul juga silat saya ini mungkin, silat harimau ini mungkin akan tenggelam. Akhirnya saya renung. Lalu dari renung itu saya juga pernah bermimpi ketemu dengan guru atau ini kakek saya. Dia bilang memang ini adalah suatu hal yang harus dilanjutkan. Saya merasa dituntut memang harus mengembangkan silat harimau. Silat harimau ini harus saya kembangkan, tidak di Indonesia juga untuk dunia. Dan insya Allah saya akan melihatkan ke dunia bahwasanya kami mempunyai budaya yang bisa diterima oleh setiap bangsa. Jadi motivasi saya, mudah-mudahan dengan silat harimau ini bangsa Indonesia akan juga dikenal di dunia, orang Minang juga dikenal di dunia, terutama dengan budayanya. Dan hubungan silaturahmi saya ke setiap bangsa akan berjalan. Tidak hanya ke orang Minang saja, tidak juga ke orang Jawa, tidak juga ke orang Sunda atau Kalimantan, tetapi kepada orang seluruh bangsa di dunia. Saya berharap silat harimau ini berkembang baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
terutama yang di dalam negeri. Ini saya harapkan betul lah anak-anak bangsa Indonesia ini menyadari mereka mempunyai budaya yang tinggi, mereka mempunyai seni yang tinggi, mereka mempunyai harga diri yang tinggi, dan itu harus mereka sadari. Jangan sampai suatu saat bangsa saya diajarkan silat oleh orang asing. Jangan sampai begitu. Jadi harapan saya ke depan, benar-benarlah silat harimau ini berkembang dan dikembangkan sendiri oleh anak bangsa, dan ditambah lagi adalah orang-orang asing sebagai saudara kita dengan ikatan silaturahmi silat harimau Minangkabau.